Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, pagi ini kita bersama-sama mengawali kehidupan kita di minggu ini, dan kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Topik pagi ini yang saya ingin sampaikan melalui firman Tuhan ini adalah melekat hari ini, berbuah esok dan selamanya. Jadi melekat hari ini, berbuah esok dan selamanya. Jadi apa yang saya dan saudara lakukan hari ini itu penting dampaknya bagi besok dan seterusnya. Mazmur 1 kalau kita memperhatikan ini sangat menarik. Nah, Mazmur ini membuka seluruh kitab Mazmur dengan sebuah visi hidup. Bukan sekedar nasihat moral, tapi sebuah visi apa yang akan dicapai dalam seluruh Mazmur itu, dalam kehidupan ini. Kita memperhatikan di sini, pemazmur tidak berbicara pertama-tama tentang apa yang harus dihasilkan, bukan, melainkan berbicara tentang kemana seseorang menanamkan hidupnya. Jadi bukan yang utama apa yang akan dihasilkan, tapi kemana seseorang menanamkan hidupnya. Orang yang berbahagia digambarkan bukan sebagai pribadi yang sibuk mengejar hasil, tetapi sebagai pribadi yang berakar dengan benar. Sudah perhatikan dengan baik. Jadi orang yang berbahagia bukan orang yang sibuk kepada hasil, tetapi orang atau pribadi yang berakar dengan benar. Berarti hasil itu sebagai akibat dari apa yang dikerjakannya, yaitu berakar dengan benar. Siapa itu yang berhasil? Dikatakan di sini, mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sudah memperhatikan, ini bukan sekedar daftar larangan sebenarnya. Oh, jangan berdiri. Oh, jangan berjalan. Oh, jangan duduk. Bukan sekedar daftar larangan. Tetapi ini merupakan sebuah pergerakan. Pergerakan eksistensi, pergerakan keberadaan dari berjalan, berdiri hingga duduk. Nah, ini sebenarnya merupakan gambaran tentang bagaimana dosa perlahan menjadi kebiasaan bila tidak dijaga dinamikanya. Sekali lagi, dosa itu perlahan akan menjadi kebiasaan bila tidak dijaga dinamikanya. Saudara, dosa jarang datang sebagai pemberontakan besar. Dengar baik. Dosa itu jarang datang sebagai pemberontakan besar. Jarang. Tetapi dosa sering muncul sebagai kelalaian kecil yang dibiarkan. Sudah perhatikan baik. Dosa itu sering muncul sebagai kelalaian kecil yang dibiarkan. Sudah ada banyak orang ketika hal yang kecil diingatkan,
Cuman segini, cuma sepele. Hati-hati. Karena memang dosa itu sering muncul sebagai hal-hal yang kecil yang dilalaikan. Ketika kita biarkan ini menjadi dosa yang fatal. Sebaliknya, orang yang benar dikatakan digambarkan sebagai mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Sudah kata merenungkan ini menunjuk pada tindakan yang menggumamkan. Merenungkan itu semacam umpama yang dipakai itu, Bapak Ibu, kalau ada binatang yang seperti sapi memama biak. Sapi itu kalau duduk kan, atau duduk ya, itu suka mengunyah-ngunyah, apa istilahnya ya, memakan kembali itu apa bahasa Indonesianya sih, tidak begitu tahu. Dia makan mengunyah terus. Merenungkan itu seolah seperti itu. Mengunyah terus, mengunyah. Membiarkan firman tinggal dan bekerja dalam hati, dalam batin. Firman bukan hanya dibaca, tetapi menjadi ruang perjumpaan dengan Allah yang hidup. Melekat bukanlah emosi sesaat. Melekat kepada Tuhan itu bukan emosi sesaat, tetapi praktek kesetiaan harian. Jadi praktek kesetiaan harian itu melekat. Saudara, sehari-hari terus membangun komunikasi. Saudara, buah muncul sebagai konsekuensi, bukan tujuan utama. Dan saudara memperhatikan di sini, pemazmur berkata, yang menghasilkan buah pada musimnya. Artinya ada waktu Tuhan, ada musim Tuhan, dan ada proses yang tidak bisa dipercepat. Saudara, hal ini bisa disebut sebagai karya kasih karunia yang membenarkan dan menguduskan. Allah bekerja setia bahkan ketika kita belum melihat hasil yang yang spektakuler. Saudara, pohon itu tidak hanya berbuah, tetapi yang menarik di sini katakan apa? Juga daunnya tidak layu. Nah, saudara, ini menunjukkan atau menunjuk pada ketahanan rohani. Tetap hidup di tengah panas, tetap hijau di tengah musim kering. Inilah buah dari kehidupan yang melekat. Bukan bebas masalah, tetapi tidak kehilangan sumber hidup. Saudara, Mazmur yang kita baca pagi hari ini, pasal 1 ayat 1 sampai 3, mengundang kita menggeser fokus kita dari hasil yang cepat menuju kesetiaan yang dalam. Dari hasil yang cepat menuju kepada kesetiaan yang dalam. Saudara, ingat baik, Tuhan tidak mencari murid yang berbuah sesaat, tetapi murid yang tinggal, yang berakar, dan yang rela dibentuk sepanjang hidupnya. Tuhan tidak mencari murid yang berbuah sesaat, tapi Dia mencari murid yang sungguh-sungguh berakar. Ketika kita memilih melekat hari ini dalam firman, dalam doa, dan ketaatan yang sederhana, kita sedang menabur benih
yang akan berbuah bukan hanya hari besok, tetapi hingga kekekalan. Dua pertanyaan perenungan kita. Tiga pertanyaan ya biasanya. Tiga pertanyaan perenungan kita. Yang pertama, di tanah mana hidup rohani kita sedang ditanam saat ini? Di mana? Di jalan orang berdosa? Di pencemooh itu? Atau di dalam Tuhan? Apakah kita lebih mengejar buah yang terlihat atau kesetiaan yang tersembunyi? Mana yang lebih kita kejar? Buah yang terlihat atau kesetiaan yang tersembunyi? Terakhir, dari disiplin rohani apa yang perlu dipulihkan agar kita kembali melekat pada sumber hidup? Saudara, biarlah kita boleh sungguh senantiasa melekat kepada Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, berkatilah. Allah sumber hidup, kami datang bukan untuk memaksa hasil, melainkan untuk tinggal di dalam hadirat-Mu. Cabut kami dari tanah yang kering dan tanamkan kami kembali di tepi aliran kasih karunia-Mu. Ajar kami setia dalam perkara kecil, tekun dalam firman dan doa, dan percaya bahwa Engkau bekerja bahkan ketika kami belum melihat buahnya. Biarlah hidup kami berbuah pada musimnya, ya Tuhan, pada musim-Mu, dan memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.